Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan video hands on untuk Cisco Packet Tracer untuk 15.6.1 configure IP version 4 dan IP versi 6 static and default routers. Jadi pada video kali ini ya kita akan melakukan konfigurasi routing statik baik di versi 4 maupun versi 6, termasuk nanti default router, floating static router, terus router menuju LAN, LAN internal dan host router gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memastikan komputer dan LAN memastikan komputer dari LAN internal bisa mengakses internet dengan server pelanggan serta masih dapat berfungsi walaupun terjadi kegagalan pada jalur utama. Di sini mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan terlebih dahulu ya. Jadi apa itu static router gitu ya. Jadi static router adalah router yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Jadi router hanya akan meneruskan paket aja berdasarkan rute yang kita tentukan secara ekspresi ya. Dan apa itu default router? Jadi default router adalah jalur keluar utama jika router itu tidak tahu tujuan IP tersebut. Biasanya digunakan sebagai IP, kalau di IP versi 4 ya dia bisa digunakan sebagai 0.0.0.0 dan space itu di Indonesia 0.0.0.0. Terus untuk pakai IP versi 6 itu pakai yang tanda kutip 2 itu seperti ini, sudah saya buat sebelumnya. Nah seperti ini kurang lebih untuk IP versi 4 nya, dan IP versi 6 nya pakai kayak gini nih untuk default router ya. Terus apa itu floating static router ya? Jadi floating static router itu adalah static router yang diberi administratif distance lebih tinggi sehingga digunakan hanya ketika rute utama itu gagal. Contoh, rute utama itu adalah AD sama dengan 1, dan router kedua atau router cadangan itu adalah AD sama dengan 5. Jika jalur utama putus, nah router itu akan otomatis memakai jalur cadangan, langsung ambil arah ke jalur cadangan ya. Nah selanjutnya apa itu alur pekerja yang akan kita lakukan. Nah sekarang alur pekerjaan yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan langsung masukin default router aja ya. Jadi kita mau langsung lakuin konfigurasi untuk semua konfigurasi di tempat router ini. Jadi di sini kita bakal langsung masuk ke edge router dulu di sini. Kita langsung masuk CLI. Ini kita buka. Nah sekarang kita mau
Jadi di sini kita yang pertama itu pakai IP root yang ini dulu. Ini kita copy. Ini kita mundur. Nah, kita paste. Nah, perintah yang ini untuk membuat rute utama ya untuk IP versi 4. Jadi jika router tidak tahu tujuan paketnya, nah nanti dia bakal kirim paket melalui interface serial ini, serial 000 ini, yaitu untuk jalur menuju apa ISP1 ya. Terus ini ada, nah ini yang begini ini adalah floating static default router. Jadi router akan memakai jalur ini hanya jika jalur utama yang atau ini SS S000 ini gagal aja. Ini bakal jadi jalur keduanya, rute cadangan tadi. Nah sekarang kita mau masuk ke default router untuk IP versi 6 nya ya. Jadi ini yang ini adalah default router utama IP versi 6 nya. Jadi jika tujuan IP versi 6 nya tidak diketahui, paket akan dikirim ke next hop untuk ini ya 2001 ini di router atau router ISP1. Oke. Nah sekarang ini IP 6 yang ini nih untuk float static default router untuk IP versi 6. Jadi next hop adalah ISP2 dan AD5 untuk membuatnya jadi rute cadangan kedua untuk IP versi 6. Nah sekarang kita masuk ke IP versi 4 untuk host root ya. Ini host root untuk satu alamat IP spesifik gitu ya, yaitu server pelanggan. Jadi meshnya ini di sini ada /32 yang berarti hanya satu host yang diarahkan melalui interface menuju ISP1. Dan selanjutnya kita serial 1. Dan ini adalah floating host root atau cadangan tadi. Jadi jika jalur ke ISP1 gagal, router akan memakai jalur ISP2 untuk menuju ke server pelanggan gitu. Sekarang kita masuk ke IP 6 host root. Nah jadi host root IP versi 6 ini ke server pelanggan itu sesuai dengan alamat hostnya ya, yang diarahkan ke next hop ISP1. Dan ini adalah ini tadi floating host hook juga untuk jaga-jaga kalau paket menuju server lewat interface-nya itu gagal ya. Selanjutnya ini kita lakuin hal yang sama tapi untuk di
ISP ya, untuk ini untuk shooter, untuk IS apa namanya, untuk shooter ya, ISP. Sekarang kita masuk ke ISP1. Yang tadi udah selesai ya untuk si edge router ya. Sekarang kita masuk ISP1. Jadi kita konfigurasi lagi sama. Oke, kita masukin IP5. Nah, jadi IP yang pertama ini, si IS itu perlu tahu tahu gitu ya, bagaimana menuju si LAN 1 next hop adalah si edge router gitu. Jadi ini untuk jadi prefix ini adalah jaringan si LAN 1 untuk ke routernya. Terus ini masuk ke 32. Dan yang ini adalah tadi static load untuk LAN 2 yang berbeda jaringan di jaringan 27 ya, jadi masih menggunakan Nexthook edge router. Sekarang kita langsung masuk ke floating route-nya. Nah, tadi sama floating route di sini juga floating static route ini untuk floating static route ke LAN 1 ya. Jadi kalau jalur utama di edge-nya gagal, traffic dialihkannya itu lewat interface Gigabyte 0, yaitu jaringan yang terhubung ke ISP2 dulu. Dan seterusnya sama aja sih pakai static router tuh. Oke, sudah ya. Router 3 edge router di edge satu dua tiga. Tiga. Tapi versi 6 lebih.
masukin apa tadi? Versi 6. Facebook tuh kok tiga sih nah itu mau apa tadi cuma dua kok di sini. Waduh, si ISP1 edge router ini sebelas bukan 11. Sebentar. Kan di sini nggak ada soalnya. Oke, sorry ya, mungkin segini dulu aja deh. Segini dulu aja video apa untuk hands on pakai tracer 15.6.1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.